Salam kabar baik hari ini channel. Hari ini kita ketemu lagi. Saya mau berbicara tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang kasmaran. Di dalam dunia ini banyak hal yang harus kita pelajari. Kita dituntut untuk belajar banyak hal. Kita belajar di dalam kita sekolah. Kita belajar untuk bekerja. Dari sejak kecil kita juga diajarkan untuk berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Banyak yang harus kita pelajari. Tetapi seringkali kita lupa. Ada satu hal yang kita lupa untuk belajar, yaitu belajar di dalam pernikahan. Padahal banyak sekali kita melihat fakta bahwa banyak pernikahan yang gagal. Hari ini kalau kita melihat banyak pernikahan yang saling menyakiti, saling membosankan, pernikahan yang diam, tidak ada pembicaraan yang hangat di sana. Orang tua menyakiti anaknya, bapak dan ibu saling tidak menyapa di dalam satu rumah. Dan kita melihat semuanya itu, kita tidak mau belajar bahwa sebenarnya di dalam pernikahan kita harus belajar. Beberapa hari yang lalu saya join dengan jemaat di Bekasi, dan mereka sedang berdiskusi, berbicara tentang pernikahan. Disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Pendeta Dani dan Ibu Ita dari Jemaat Medan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Bekasi karena saya boleh join di dalam acara tersebut. Dan juga secara spesial saya mengucapkan terima kasih pada sahabat saya Robi dan Lydia yang sudah mengundang saya untuk bisa bergabung di acara tersebut. Hari ini saya ingin berbagi apa yang saya belajar dari pertemuan tersebut. Sebenarnya di dalam pernikahan itu ada 3 fase di dalam pernikahan. Yang pertama adalah fase yang kita suka, yaitu fase kasmaran. Masa kasmaran adalah masa autopilot. Masa di mana kita tidak usah belajar, karena kita pasti bisa dengan sendirinya. Ini masa di mana cinta sedang menggebu-gebu. Kita tidak perlu belajar untuk menjadi kreatif. Saya ingat ketika baru menikah, semuanya rasanya sangat indah. Saya melihat istri saya sangat sempurna. Saat saya melihat kelemahannya, justru saya semakin mencintainya. Saya sangat toleran. Saya tidak perlu menyangkal diri untuk mengampuni setiap kesalahan dia. Ketika segala sesuatu terjadi tidak sesuai rencana, kita tertawa bersama. Nggak ada komplain satu sama lain. Pokoknya semuanya serasa manis. Saya ini orangnya berantakan. Pulang kerja biasanya lepas kaos kaki, buang sana, pojokan, ya. Lepas baju, lepas kaos, sepatu, asal taruh saja. Dan istri saya sangat toleran. Dia ambilin, dia pungutin, ya, baju saya ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Dia tidak komplain, dan malah kadang dia terlihat sangat excited, sangat bersemangat untuk melakukannya. Begitu juga saya sangat toleran dengan istri saya. Ibu saya adalah seorang yang sangat pintar masak. Sedang istri saya dulu, dia tidak terlalu suka masak. Jadi kalau dia masak, ya masak seadanya saja. Yang penting mateng. Tapi sekarang istri saya jago masak, amin. Tapi dulu sebelum dia bisa masak, saya nggak pernah komplain. Apapun yang dia masak, semuanya sangat enak buat saya. Karena toleransi saya sangat tinggi. Sobat-sobat yang baru menikah pasti tahu bagaimana rasanya. Nah, bayangkan kalau setelah 3 tahun saya masih seperti itu. Saya masih suka buang kaos kaki sembarangan. Saya masih suka taruh baju kotor sembarangan. Istri saya pasti ngamuk. Dan bayangin pula kalau selama 3 tahun menikah. Ya, sekarang saya udah menikah
20-an tahun. Bayangin, selama sekian lama saya hanya dimasihkan Indomie, dan Indomie. Pasti saya juga akan sangat nggak semangat. Fase ini membuat kita sangat toleran dan kita gampang untuk menerima kelemahan satu dengan yang lain. Makanya disebut masa autopilot. Kita nggak perlu belajar untuk lakukan semuanya. Kita sangat mau menerima satu dengan yang lain. Nah, saya mau membahas masa yang kedua. Fase yang sebenarnya ini fase yang sangat krusial. Fase yang menentukan arah kedepannya pernikahan kita mau seperti apa. Fase yang kedua ini saya menyebutnya sebagai fase connecting atau fase hubungan, ya. Fase di mana hubungan suami istri menjadi suatu komitmen atau menjadi justru semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Masa ini kita harus belajar banyak. Ini kita tidak bisa lagi seperti ketika baru menikah, semuanya terasa bagus. Tetapi di masa ini toleransi sudah turun. Kita mulai saling menuntut supaya pasangan kita berubah, supaya pasangan kita mengikuti standar yang kita mau. Ini di masa dimana gak bisa dilewati tanpa kita mau belajar. Apalagi kalau kita semakin bertumbuh, kita masih punya anak dan lain sebagainya. Makanya di masa ini kebanyakan pernikahan hubungannya menjadi seperti hubungan sekedar komitmen saja. Karena sudah menikah sekian lama, jadi komitmen aja. Bahkan semakin berkembang hubungan menjadi seperti kakak dan adik. Saya tahu ada banyak di antara kita, pasangan suami istri, hubungannya menjadi seperti kakak dan adik. Saling menerima satu dengan yang lain, punya komitmen, saling mau menjaga, tapi tidak ada lagi cinta yang menggebu-gebu. Tidak ada lagi keinginan untuk saling menyentuh. Tidak ada lagi keinginan untuk berbicara banyak. Tidak ada kerinduan. Masih nggak kita saling berpelukan satu dengan yang lain? Saudara-saudari, kebanyakan orang melewatkan masa yang kedua ini begitu saja tanpa meminta pertolongan. Saya mau mendorong kita semua di masa-masa pernikahan 3 tahun ke atas, mulailah mencari pertolongan. Bicarakan pernikahan Anda supaya hubungan Anda terus naik, tidak masuk ke dalam fase komitmen, tetapi justru semakin jatuh cinta. Hubungannya akan menjadi hubungan yang dimana ketika waktu masih muda kita saling mencintai. Ketika usia lebih menjadi semakin tua, justru kita semakin jatuh cinta. Apa yang membuat saya semakin hari semakin jatuh cinta kepada istri saya? Ketika saya menyadari bahwa dia belajar banyak. Dia belajar untuk berubah dalam banyak hal, untuk semakin sempurna di depan saya. Dia berjuang untuk bisa masak. Dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Sama, saya juga belajar. Belajar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Apa yang dia suka, saya cari tahu. Saya bertanya kepada dia. Saya bertanya apa yang membuat dia gembira dan apa yang membuat dia sedih. Ketika saya semakin banyak mengenal dia, jadi saya bisa mengerti dan tahu apa yang harus saya lakukan supaya itu memenuhi kebutuhannya. Jadi kasih itu menjadi hubungan yang sangat dalam. Saya menyebutnya love connection, hubungan cinta. Jadi hati kita terkoneksi, terhubung satu dengan yang lain. Itu yang membuat kita bisa semakin hari semakin mencintai. Saudara-saudari, sekali lagi saya mendorong untuk kita belajar satu dengan yang lain. Kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi, cari pertolongan kepada orang-orang yang lebih berpengalaman.
kepada pelayan di gereja Anda, supaya Anda bisa bertumbuh di dalam mengasihi pasangan hidup kita. Sekarang saya ingin membahas fase yang ketiga. Fase ini menentukan arah pernikahan kita ke depannya. Fase di mana kita akan semakin tahu arah pernikahan kita akan seperti apa. Saya sangat suka dengan ilustrasi tentang tombol, ya. Bapak Dani ngasih ilustrasi tentang tombol merah dan tombol hijau. Tombol merah adalah tombol yang kalau kita pencet itu akan membuat pasangan kita tidak suka. Dan hijau adalah tombol yang kalau kita pencet itu membuat istri kita, pasangan kita menjadi semangat, menjadi suka dan bahagia. Nah, kita sangat tahu tombol ini ada di mana. Tergantung tombol mana yang sering kita pencet. Apakah tombol hijau atau tombol merah? Kenapa saya bilang kita sangat tahu? Karena kita sangat kenal pasangan kita. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang dia benci, apa yang membuat dia gembira, apa yang membuat dia berasa lonely, apa yang membuat dia berasa bersuka cita. Kita semuanya tahu. Tinggal bagaimana kita menggunakan tombol itu. Untuk sobat kabar baik yang tidak tahu bagaimana pasangan Anda, sekali lagi saya mendorong Anda untuk belajar. Kalian membutuhkan pertolongan untuk semakin tahu pasangan kita. Siapa yang harus mengambil inisiatif untuk mengubahkan pernikahan kita menjadi semakin baik? Seharusnya dua-duanya ambil inisiatif untuk sama-sama belajar memperbaiki pernikahan kita menjadi semakin baik. Tetapi sebagai seorang suami, saya mendorong kepada bapak-bapak untuk mengambil tanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk memulai belajar bagaimana memperlakukan pasangan kita, supaya pernikahan kita menjadi pasangan yang terkoneksi secara kasih, secara cinta kita. Hubungannya menjadi love connection. Setelah kita melewati fase yang kedua ini, apakah kita ada di dalam love connection atau kita ada di dalam hubungan komitmen saja? Kita akan tetap melewati masa ini dan kita akan masuk ke fase yang ketiga. Fase yang sangat menentukan ke depannya bagaimana pernikahan kita. Fase ini akan menjadi cerita hidup kita. Seperti apa? Seperti apa kamu nanti menceritakan pernikahan kamu kepada anak-anak? Menceritakan pernikahan kita kepada teman-teman, saudara-saudara, atau ketika kita berbagi, karena kita ingin menjadi pembawa berita kabar baik juga kepada banyak orang di sekeliling kita. Bisa nggak pernikahan kita menginspirasi orang-orang untuk berubah dan semakin mengenal Tuhan dengan dalam? Makanya kita perlu melewati fase yang kedua dan masuk fase ketiga dengan cara yang benar. Kalau kita berhasil melewati fase yang kedua dan masuk ke fase yang ketiga ini, hubungan pernikahan kita akan menjadi sangat kuat. Sangat kuat. Dan fondasi yang kuat ini akan membuat kita sangat kuat di dalam pernikahan dan membuat kita sangat tidak gampang untuk digoyahkan. Kita nggak akan gampang termakan isu. Kita ketika melihat hal-hal yang buruk terjadi di dalam keluarga, kita akan kuat. Kita akan bisa bekerja sama saling menghadapi. Kita tidak akan saling menuntut, tapi kita akan justru semakin bekerja sama dan semakin kuat satu dengan yang lain di dalam hubungan. Tetapi kalau kita tidak bisa melewati dengan baik fase yang kedua, bagaimana ke depannya? Maka pernikahan akan menjadi dingin. Banyak hari ini kalau saya melihat ya, orang menikah tetapi setiap hari bertemu hanya bertengkar. Bertengkar dan bertengkar. Kalau nggak bertengkar, diam diri. Tidak ada berbicara satu dengan yang lain. Kalau berbicara saling menyakiti. Suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. Orang tua menyakiti anak-anak.
itu terjadi terus-menerus. Tidak heran kalau hari ini banyak orang stres di dalam rumah, mereka mencari kebahagiaan di luar. Suami-suami di rumah tidak mendapatkan penghargaan dari istrinya, cari penghargaan di luar. Istri tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, mencari perhatian di luar. Menjadi pernikahan menjadi semakin turun, semakin dingin, dan bahkan hampir bercerai. Dan saya pernah bertanya ke beberapa orang yang bercerai. Dan kalau kita coba tanyakan juga kepada orang yang bercerai, coba tanyakan, mau nggak dia bercerai? Hampir semua orang yang bercerai mengatakan sebenarnya dia tidak mau bercerai. Kenapa? Karena itu sangat menyakiti dia dan sangat menyakiti anak-anak. Makanya saya sangat mendorong sobat kabar baik hari ini untuk betul-betul berjuang di dalam fase keduanya. Kalau kalian sudah melewati fase kedua dan masuk ke fase ketiga, fase pertama itu berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun. Setelah 3 tahun kemudian kalian akan masuk ke fase selanjutnya. Kalau merasa bahwa fase ini tidak sehat, saya mendorong sobat kabar baik untuk mencari bantuan. Cari konselor, datangi pelayan gereja Anda, datang ke seorang terapis, datang ke seorang konselor pernikahan. Kalau Anda tidak mengenal konselor pernikahan, Anda bisa menghubungi Kabar Baik Hari Ini channel. Mungkin Kabar Baik Hari Ini channel bisa menghubungkan Anda dengan konselor-konselor yang ada di kota-kota Anda. Karena kita mengenal banyak konselor dari kota ke kota. Jadi saya mendorong sekali lagi, mari kita membuat pernikahan kita selalu kasmaran. Fase pertama, kedua, dan ketiga adalah fase di mana kita bisa kasmaran satu dengan yang lain. Bagaimana melewatinya? Kita tahu bahwa itu tidak mudah. Bersama Tuhan, kita punya kemampuan untuk melewati. Semoga kita semua selalu kasmaran dengan pasangan kita. Terima kasih.